Alexandro Cazares adalah seorang pria berusia 23 tahun yang gak memiliki pekerjaan tetap. Dia tinggal di McAllen, Texas, Amerika, yang bersahabat dengan seorang pria berusia 32 tahun bernama Roberto Moreno, yang sudah punya 2 anak. Alexandro tinggal bersama pacarnya yang bekerja di toko alat kesehatan. Dia numpang hidup dengan ceweknya, sampai kemudian ceweknya tersebut hamil, dan anaknya lahir di awal bulan Mei 2019. Ini bikin kekasihnya harus cuti, hingga keuangan mereka tuh benar-benar menipis. Gak ada pilihan lain. Alexandro segera cari kerja buat susu anaknya dan juga biaya nikah. Makanya kemudian sang sahabat ngajakin buat ke daerah Calcasi, Paris yang berada di Louisiana, karena ada temannya Roberto yang nawarin kerja. Keduanya pun berangkat ke sana pada hari Rabu 22 Mei 2019 dengan menggunakan mobil pinjaman yaitu Chevrolet Cruze tahun 2016. Perjalanannya cukup panjang, lebih dari 6 jam. Tapi namanya demi cari uang, wajib dijabanin. Nyupirnya juga mereka gantian. Nah, untuk mencapai tempat tersebut melalui darat, keduanya harus melewati jembatan sepanjang 52 meter bernama Black Bayou yang membentang di atas Danau Charles. Namun sayangnya, setiba di Calcasi, Paris, ada sedikit kendala yang bikin mereka nggak langsung kerja. Ada miskomunikasi. Tetap bakalan kerja sebagai tukang las, tapi entar 2 bulan lagi. Makanya kemudian mereka disuruh balik dulu ke Texas dan nunggu kontekan aja. Pulangnya sengaja ya, keduanya jalan malam hari supaya bisa sampai tujuan di pagi hari dan menghindari kemacetan juga. Saat perjalanan dan melewati jembatan Black Bayou sekitar jam 2 dini hari. Jadi itu sudah masuk di hari Jumat 24 Mei 2019. Tiba-tiba palang jembatan tertutup dan dilarang lewat dulu, karena bagian tengah jembatan akan terangkat untuk memberi jalan pada sebuah kapal ponton yang mau melintas. Di danau ini biasa terjadi, dalam satu hari bisa 2-3 kali terangkat, sampai membentuk sudut hampir 30 derajat. Alexandro yang saat itu menyetir melihat kok kapalnya tuh lelet banget, jalannya pun juga masih jauh. Bisa-bisa mereka nunggu sampai 30 menit. Hal yang sama dipikirkan Roberto, hingga kemudian keduanya berinisiatif untuk melompat karena situasi sekitar saat itu sepi. Segera Roberto turun dari mobil, memaksa buka palang penutup jalur jembatan, lalu masuk lagi ke mobilnya. Menurut saksi mata, kendaraan mereka sempat mundur belasan meter untuk mengambil ancang-ancang mau melompat, lalu ngegas dengan kecepatan tinggi. Sayangnya, rencana tersebut gagal. Mereka menabrak bibir jembatan di seberangnya dan kemudian mobilnya berputar di udara lalu terjun bebas ke air. Para saksi hanya menelpon polisi tanpa ada yang mau ngebantuin, karena kan emang agak gelap juga di danau Chevrolet tersebut. Kemudian mereka tenggelam tanpa ada tanda-tanda kehidupan setelahnya. Pagi hari sekitar jam 6 pagi, baru pencarian menunjukkan hasil. Roberto ditemukan ada di dasar danau sudah tidak bernyawa. Sepertinya dia terlempar keluar dari mobil saat kejadian. Menurut keluarga, dirinya nggak bisa berenang. Sementara Alexandro ditemukan dalam Chevrolet juga sudah tidak bernyawa, dalam posisi masih menggunakan seatbelt. Menurut polisi, lelaki yang baru jadi ayah selama 3 minggu itu sempat pingsan akibat benturan di kepalanya, lalu kehabisan nafas karena tenggelam. Banyak saksi sebenarnya saat kejadian dan entah mengapa nggak ada yang mau terjun buat nolongin. Mereka cuma nelpon polisi yang datangnya pun terlambat. Tidak ada pembayaran uang ganti rugi kepada keluarga korban karena mereka yang dianggap melanggar peringatan untuk memasuki jembatan saat palang sudah ditutup. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.